Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat rancangan bahan dari pola rompi dan pola bolero yang telah kita pelajari sebelumnya. Untuk membuat rancangan bahan ini, kita perlukan adalah kertas HVS merah dan biru. Kemudian kita perlukan skala 1:4 penggaris ukuran kecil. Kemudian kita menggunakan kertas padi ya, ini ada dua, yang satu kita gunakan untuk bahan puring, yang satu kita gunakan untuk bahan utama. Kemudian alat berikutnya kita menggunakan lem kertas, lalu ada gunting kertas, pensil dan pena atau bolpen untuk memindahkan tanda pola yang akan dijiplak. Baiklah, akan kita mulai. Di sini sudah ada beberapa ciplakan. Dijiplak menjadi dua. Yang satu tidak menggunakan lapisan, yang satu menggunakan lapisan. Ini untuk pola depan. Kemudian untuk pola belakang, kita jiplak dua bagian pola yang satu tidak menggunakan lapisan, pola bagian satunya menggunakan lapisan. Kemudian kita jiplak pola lengan. Untuk pola bolero kali ini kita menggunakan pola lengan licin atau lengan suai ya, jadi polanya hanya lurus seperti biasa. Yang merah untuk bagian depan, yang biru untuk bagian belakang. Kemudian kita ambil kertas padi. Yang ini kita gunakan untuk bahan puring. Lebar kain untuk bahan puring adalah 115 cm. Ini diukur sama panjang, dibuat garis lurus, kemudian dipotong. Kita lipat menjadi dua untuk menjadi bagian kain yang akan kita tempelkan nanti. Kemudian untuk bahan utama, kita menggunakan bahan kertas padi juga dengan lebar yang berbeda dari bahan puring tadi. Untuk bahan utama, lebar kain kita gunakan adalah 150 cm. Kertas padi ini ada bentuk seratnya ya. Yang ada gambarnya ini adalah panjang kain, yang diukur 150 cm adalah arah lebarnya. Nih, berlawanan dari serat kertasnya. Ini kita buat polanya. Pola bahan utama yang telah kita jiplak ini tidak menggunakan lapisan apapun. Ini pola besarnya ya. Kunci utama merancang bahan adalah meletakkan pola besar terlebih dahulu atau pola yang besar terlebih dahulu, baru disusun dengan pola yang kecil. Pola bolero kemarin kita buat menggunakan kupnat di pinggang, lalu kita buat ada kupnat di sisi. Untuk membuat kupnat di sisi ini, kupnat pinggang harus kita buang. Caranya, kita gunting satu sisi kupnat ya, jadi seperti ini kita gunting, kemudian kita pertemukan ke bagian sisi kupnat berikutnya. Nah gini ya, kita lem. Nah, jadi sisi kupnat ini kita ketemukan dengan sisi kupnat yang di ujungnya. Jadi jadinya seperti ini. Ini yang tampak melengkung ya. Supaya tidak melengkung, kupnat yang di sisi kita gunting. Nampakannya seperti ini. Oke. Kemudian yang kedua, ini adalah pola yang telah kita beri lapisan. Ya, ini adalah lapisannya. Kemudian kita buat dengan cara seperti tadi. Kupnat yang di pinggang kita buang. Kalau kupnat di pinggang tidak kita buang, nanti hasil pola yang di sini dengan hasil pola yang tadi tidak akan sama dan tidak akan bisa kita padukan saat menjahit. Oke, ini sudah digunting, tinggal dilem. Kita satukan ke sisinya. Kemudian kita gunting. Untuk bahan utama, kampuh yang kita gunakan untuk bahu adalah 2 cm ya. Sisi kita gunakan kampuh 2 cm,
kerung lengan kampunya 1,5 cm. Kemudian untuk bagian depan sampai ke bawah ini kampunya adalah 1 cm. Bagian belakang juga sama. Untuk bahu 2 cm, kerung lengan 1,5 cm, sisi 2 cm, di bagian bawah juga 1 cm, di bagian leher juga 1 cm. Untuk pola berikutnya yang kita ciplak ada lapisannya juga sama. Beri kampuh sesuai dengan kampuh yang telah kita buat tadi ya. Oke, ini kita gunting untuk lapisannya. Ini ya. Ini kita gunakan untuk puring ya, sedangkan ini kita gunakan untuk bahan utama. Jangan lupa sebelum menggunting pola beri tanda serat kain. Kemudian bagian belakang ini adalah lapisan leher. Setelah kita beri tanda serat kain juga, lapisan bawah bagian belakang kemarin kita lupa membuatnya ya, jadi jangan lupa diberi lapisan untuk bagian belakang bagian bawah yang sama besar dengan lapisan depan ya. Lapisan depan kemarin kita membuatnya adalah 4 cm. Untuk bagian bawah pola belakang kita juga memberi lapisan 4 cm. Ini di garis lurus, kita buat garis lurus saja, ukuran sama 4 cm dari tengah belakang pinggang ya, dari bawah pinggang ke atas 4 cm, di sisi bawah juga ke atas 4 cm. Ini kita garis seperti ini. Kemudian kita gunting untuk lapisan ya. Jadi lapisan belakang ada 2, bagian leher dan bagian bawah pinggang. Kita gunting. Jadinya ada 3 seperti ini ya. Dan sekarang kita akan menempelnya di kertas yang telah kita siapkan. Untuk lipatan kain ya, atau nih di pinggir kain, ini lipatan kain ya. Oke. Bagian lipatan kain yang kita tempel adalah pola bagian belakang. Jangan lupa sebelum menempel bagian atas kita garis sekitar 3 atau 5 cm. Gunanya apa? Saat menggunting atau menata pola di bahan sebenarnya mengurangi resiko tidak lurus pada kain. Di sini kita buat 5 cm. Kita tarik garis lurus. Bagian belakang pas di lipatan kainnya nah, kita tempel bagian belakang pas di lipatan kainnya, dan bagian atasnya pas dengan garis yang telah kita buat. Ini ya, bagian depan kita beri lem. Perhatikan arah serat kain yang telah kita buat tadi adalah lurus, jadi peletakan pola di bahan juga lurus. Atau perhatikan tanda garis bantu pola pada badan ini tetap ada ya, jangan kita buang. Jadi untuk meletak pola kotokannya ini sudah lurus, atau garis arah serat ini lurus. Kemudian kita tempelkan adalah pola lengan ya. Jadi pola lengan ini kita atur dulu dengan pola lapisan tadi. Nah, jika di sini masih ada ruang, kita boleh menempelnya. Jika muat, ini kita taruh posisi seperti ini, kita lem. Sekali lagi perhatikan garis arah serat yang kita buat. Oke. Kemudian kita tempel pola lengan. Nah, kita beri lem, kita tempel. Bagian lengan, garis tengah ini, garis tengah lengan kita ukur dari pinggir ke garis tengah bagian atas
Ini 23 ya. Harus sama ke bawah juga seperti itu. Nah, ini juga 23, berarti sudah lurus. Kita tempel ke kainnya. Oke. Ini adalah pola yang telah kita tempel. Kita luruskan garis sisinya. Jadi ini seperti ini ya. Kain untuk pola bolero. Kita hitung dari atas. Di sini ukuran yang kita dapat 108 sampai ujung bawah lengan. Untuk membeli bahan di pasar, kita membelinya dengan ukuran semeter 10 atau 110 cm. Kita boleh membelinya dengan ukuran 1 meter seperempat. Ini kalau 1 meter seperempat posisinya di sini ya. Posisinya di sini. Sisa kainnya dari sini sekitar 15 cm. Oke. Yang di sini kita buat semeter 10 cm. Buat sama ya, kita ukur sama, nanti kita garis. Ini 1 meter 10, ini kita garis. Ini bahan yang akan kita gunakan, batasnya sampai sini. Jadi ini kita gunting sisanya. Ada bagian yang belum kita tempel adalah lapisan leher belakang dan lapisan pinggang ya, pinggang belakang. Ini kita tempel lapisan leher belakang. Ini adalah lipatan kain. Kita menempelnya pada posisi lipatan kain juga di sini. Oke. Kita tempel di posisi lipatan kain. Pada lapisan leher depan tadi, ini kan kita gunting ya. Jadi ini belum ada kampuh. Kita beri kampuh 1 cm. Juga ini bagian lapisan belakang, pinggang belakang juga kita beri kampuh 1 cm di atas. Lapisan leher juga kita beri kampuh 1 cm di bawah. Kampuh 1 cm. Usahakan menanda setiap bagiannya, jadi untuk memberikan kampuhnya rata. Baru kita buat tarik garis. Oke. Ini kampuh leher depan. Rancangan bahan untuk pola bolero, bahan utama telah siap. Sekarang kita buat rancangan bahan untuk pola puring bolero. Bagian atas kita garis 5 cm dulu. Ya, ini kita lem terlebih dahulu.
paku yang kita buat ke bagian garis atau ke bagian atas ini adalah 42 cm. Jadi kita membelinya sekitar 50 cm. Jadi ini kita ukur dari atas kain, dari atas kertas sampai 50 cm ya. Kita mengukurnya dan membelinya nanti untuk bagian puring sekitar 50 cm. Garis kita gunting. Ini adalah rancangan bahan untuk bagian puring pola bolero.